Baik pemirsa, Anda kembali menyaksikan Pet News setiap minggu pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Jessie di TX TV. Pemirsa, pada pertemuan kemarin kelompok kami mempresentasikan hasil diskusi mengenai tugas penelitian yang diberikan dosen kami. Dan hasil diskusi kelompok kami memutuskan untuk meneliti judul Menelisik Kerja dan Pelayanan Trans Banten di Kota Serang. Dari proposal ini membahas rencana produksi berita investigasi mengenai kinerja dan pelayanan transportasi publik, yaitu Trans Banten di Kota Serang. Laporan ini dilatar belakangi oleh perubahan besar dalam sistem transportasi perkotaan, munculnya kebijakan transportasi baru, serta berbagai keluhan dari pengemudi angkut dan masyarakat akibat operasional Trans Banten yang dinilai belum maksimal. Transportasi publik memiliki peran penting sebagai penghubung aktivitas warga mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga kebutuhan ekonomi. Karena itu, kualitas layanan transportasi massal seperti Trans Banten ini menjadi isu yang perlu ditelusuri secara mendalam. Dari latar belakang masalah yang kami ambil beberapa tahun terakhir, Kota Serang menghadapi transisi transportasi besar, terutama setelah hadirnya layanan Trans Banten yang ditunjukkan sebagai moda angkutan massal modern. Namun implementasinya menimbulkan penolakan dari angkut dan palka karena pendapatan mereka menurun dari trek berubah. Masyarakat pun mengeluh rute Trans Banten yang terbatas, halte yang minim dan operasi yang tidak konsisten. Kondisi tersebut membuat penulis merasa perlu melakukan liputan investigasi untuk menggali apakah pembangunan transportasi ini benar-benar memajukan mobilitas masyarakat atau justru menimbulkan masalah baru bagi kelompok tertentu. Dari rumusan, batasan, dan tujuan proposal kami, rumusan utama dalam proposal ini adalah bagaimana menyusun rencana produksi berita investigasi terkait performa Trans Banten. Batasan penelitian mencakup kinerja operasional Trans Banten di Kota Serang. Durasi tayangan kami 30 menit, segmentasi masyarakat umum, serta lokasi liputan pada titik-titik strategis seperti UIN Banten, Sindang Sari, dan Pakupatan. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan rencana produksi berita investigasi yang informatif, komprehensif, dan berbasis data lapangan. Dari landasan teori kami, yaitu proposal menguraikan konsep dasar mengenai berita, jenis-jenis berita, serta penjelasan khusus tentang berita investigasi yang menekankan proses penelusuran fakta mendalam. Berita investigasi dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran atau ketidaksesuaian kepentingan publik yang perlu diungkap. Selain itu, konsep transportasi serta sistem transportasi modern turut dijelaskan untuk memperkuat analisis mengenai kondisi transportasi di Kota Serang. Untuk metode yang digunakan dalam proposal ini yaitu kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi lapangan, dan studi literatur. Wawancara dilakukan kepada sopir angkot, penumpang, mahasiswa, operator Trans Banten, dan pihak Dinas Perhubungan atau Dishub. Observasi dilakukan di berbagai waktu, yaitu pagi, siang, atau sore, untuk melihat pola operasi Trans Banten, kepadatan rute, kondisi halte, serta respon masyarakat. Studi literatur mengacu pada buku-buku jurnalistik dan referensi kebijakan transportasi. Dari hasil analisis, observasi, dan literatur awal, ditemukan bahwa operasional Trans Banten masih belum optimal. Halte resmi masih sedikit, kondisi bus tidak selalu layak, dan rute masih berpusat di kawasan kampus hingga tidak menjangkau masyarakat luas. Jam operasional juga tidak konsisten, sementara itu penurunan angkot membuat banyak warga, terutama pelajar dan pekerja, kehilangan alternatif transportasi yang murah. Di sisi lain, Trans Banten memang memberikan kemudahan akses di beberapa titik tertentu, namun belum memenuhi fungsi sebagai transportasi publik yang inklusif. Dari perencanaan produksi kami, proposal menyusun tahapan lengkap praproduksi, produksi, hingga pasca produksi. Pada tahap praproduksi, disusun ide cerita,
sinopsis, naskah, skrip, treatment, pemilihan narasumber, serta survei lokasi atau reke. Berita investigasi dirancang berdurasi 30 menit dengan alur yang terstruktur mulai dari latar belakang masalah, investigasi lapangan, wawancara kunci, analisis dampak sosial, hingga harapan perbaikan. Tahapan produksi melibatkan proses pengambilan gambar di beberapa lokasi utama seperti Terminal Pakupatan, UIN, dan Sindang Sari. Peralatan yang digunakan meliputi kamera, tripod, mikrofon laptop, dan memory card. Proposal juga menyertakan anggaran biaya dan jadwal produksi kami. Di tahap pasca produksi dan publikasi, setelah proses editing, karya investigasi akan dipublikasikan melalui YouTube dan media sosial agar dapat menjangkau masyarakat luas dan meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya transportasi publik yang memadai. Pemirsa, itu tadi berita sekaligus penutup perjumpaan kita pada minggu hari ini. Jangan lupa terus saksikan Pet News tiap minggu pukul 8 pagi hanya di TX TV. Saya Jessie pamit undur diri. Selamat sampai jumpa. Salam sejahtera bagi kita semua.